أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan insya-Allah yang insya-Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk sejenak dalam menunggu waktu isya dan kita niatkan i'tikaf. Sembari itu juga kita membaca sedikit pembelajaran tentang fikih yang insya-Allah pada malam ini masih dalam bab wudu. InsyaAllah malam ini kita masuk dalam bab nawaqidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Sangat rentan hadirin sidang jamaah kalau wudu itu tidak sah dan wudu itu batal tapi kita nggak tahu. Ini paling parah, batal tapi kita nggak tahu bahwasanya itu adalah batal, sehingga efeknya salat kita pun ditolak oleh Allah, tidak diterima. Oh, saya enggak tahu, kan ada yang mengatakan saya enggak tahu bahwa saya itu batal. Kalau enggak tahunya hanya sekedar mengucapkan tapi tanpa belajar, maka hukum kita dosa. Kita enggak tahu tapi enggak mau belajar, maka itu hukumnya dosa. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita mesti mengetahui apa itu wudu, apa yang membatalkan wudu. Karena itu menyebabkan salat kita diterima atau tidak. Makanya kadang ada sebagian saya sudah berdoa, Ustaz, saya banyak sekali sudah berdoa tapi rasa-rasanya doa saya tidak dikabulkan. Dalam salat hampir setiap salat saya lakukan tapi enggak ada juga perubahan. Ternyata mungkin di wudunya, kadang Allah meminta kita untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa selama ini kita minta, tapi lagi hendak keterima oleh Allah. Ya. Mungkin itu bagian dari evaluasi diri kita, mungkin dari wudunya, mungkin dari salatnya, mungkin tidak ada tumak ninahnya, tidak ada ketenangannya. Bagaimana Allah menerima doa kita? Maka ini sedang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bab wudu, nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu artinya ada sesuatu yang membatalkan wudu. Artinya kita sudah berwudu kemudian tiba-tiba batal disebabkan oleh perkara-perkara yang ada di bawah ini. Yang pertama, wa yantaqidul wudu'u bi khamsatin asya, yang menyebabkan, yang membatalkan wudu itu ada 5 macam. Jadi enggak banyak, 5 macam. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadin sabilaini min baulin aw ghaitin aw damin aw rihin. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu tempat keluarnya, baik keluarnya air seni atau BAB, atau disebut dengan dubur dan kubur, depan dan belakang. Sesuatu yang keluar dari 2 tempat itu, baik itu baulin itu telah air kencing, au ghaitin itu
Kalau makna lembutnya, jadi di dalam Al-Quran itu enggak langsung disebutkan tempat BAB, itu enggak disebutkan Quran. Saking mulianya Quran itu enggak menyebutkan. Tapi ghaitin itu kalau makna sebenarnya itu tempat yang rendah. Tahu kan tempat rendah? Tempat rendah berarti tempat pembuangan. Enggak disebut, padahal kalau bahasa Arabnya tempat pembuangan itu namanya dauratul mawiyah, dauratul mawiyah. Ataupun kalau bahasa sekarang disebut toilet. Kalau Bapak Ibu pergi haji atau umrah, nanti di sana ditunjukkan ila dauratil mawiyah, tempat kamar mandi lirrijal walin nisa'i, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi bahasanya itu sebenarnya dauratul mawiyah. Tapi bahasa Quran itu enggak dikatakan demikian. Tapi Allah mengatakan ghaizin, ghaiz, tempat yang rendah. Tempat rendah maksudnya itu adalah tempat pembuangan. Jadi baik yang keluar dari depan atau belakang, au damin ataupun darah yang keluar, au rihin ataupun angin. Wa qala Allah Ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ini dalam surah An-Nisa. Di sana disebutkan yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar daripada kalian, baik itu bagian depan atau belakang. Ghaidin. Ya. Ai makanin qada'il hajat. Ditafsirkan di sini. Apa itu ghaid? Tempat qada'il hajat, tempat buang hajat, tempat membuang sesuatu. Itu tempat BAB, keluar BAB. Wa qad qada hajati min tabarrudin at-tabawulin, baik hajatnya itu bagian depan atau bagian belakang, atau sini ataupun BAB atau disebut dengan berak. Wal ghaidin, disebutkan di sini lagi. Wal ghaid itu wal makani al mutakhaffidu, yaitu tempat yang rendah. Ya. Wa fi mislihi taqda hajat ghaliban wa 'ada. Ya, tempat pembuangan hajatnya. Wa rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu Allah salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila di antara kalian itu berhadas sampai kalian berwudu kembali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah enggak akan terima salat kita apabila kita dalam keadaan hadas, apabila dalam keadaan kita najis. Maka hati-hati Pak, ketika kamu sembahyang, periksa kaki, periksalah baju, mungkin ada kotoran cicak atau di kaki. Misalnya dalam salat kita, di depan kita, di saf depan ada cicak sudah melekat di kaki salah seorang makmum. Gimana cara dia pegang? Gimana cara dia pegang? Boleh sembahyang boleh dia pegang kan? Boleh sembahyang. Naik cicak berkaki dalam Allah. Ulang tak? Ulang. Ini masalahnya imam. Allahu Akbar kata sembahyang. Sujud. Allahu Akbar. Pas kita mau sujud, kita lihat di kaki imam tu ada cicak basah. Kalau cicak kering okeylah. Ini cicak basah. Gimana cara dia ingat? Gimana cara dia ingat? Ustaz nak cicak ikut orang lagi kan? Atau subhanallah, tahu enggak? Subhanallah, enggak tahu imam. Yang apa kesalahan dia? Mesti je subhanallah. Sang kapah, sujud kapah, rukuk kapah belum? Kan bingung dia kan?
Bagaimana fikihnya? Cara menegur imam yang kena tai cicak tengah sembahyang. Kalau kita tegur setelah salat, berarti salat kita tidak sah. Ya, disitulah perlu naib imam. Yang di belakang imam, dia naik pelan-pelan. Ketika dia langkah, kalau dalam Imam Syafi'i lah 6 langkah ni, yang dalam tidak boleh melebihi 3 langkah sekaligus, enggak boleh. Pergerakan enggak boleh 3 langkah, tiga pergerakan sekaligus dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau dalam mazhab Malik tidak dikatakan tidak batal, kecuali sudah berubah haluan. Makanya kalau kita lihat di Saudi, Bapak Ibu, mereka tu kadang-kadang kan melangkah top dia ke depan dia. Kenapa? Karena mereka sebagian bermazhab Malik. Bukan sebagian, memang rata-rata Malik kalau di Saudi. Itu enggak batal. Tapi Imam Syafi'i enggak boleh. Imam Syafi'i itu pergerakannya 1, 2, berhenti sesaat. Berapa jarak waktu berhentian? Sekitar kita membaca Al-Fatihah berapa detik misalnya, 20 detik. Setelah 20 detik baru melangkah lagi. Jadi enggak boleh 3 langkah sekaligus. Kenapa? Batal dalam Syafi'i. Kalau Malik enggak masalah. Ini bagaimana cara gerak kita? Misalnya si imam ada tak cicak, ya kimban cara ada pengat. Maka si makmum yang menjadi naib maju. Ketika si naib maju, imam bergeser. Ini memupung. Ini yang ayat baca. Pubut pula. Kenapa pula makmum ini yang belakang ini imam sudah mendekati imam? Apa mengambil jabatan saya ni? Si imam harus ngeh. Berarti ada sesuatu dengan saya. Keluar dia. Kan enggak mungkin kita ingatkan subhanallah, 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 subhanallah. Karena enggak tahu dia. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita memulai salat, periksalah. Periksalah kakinya, periksalah kadang ada najis. Apalagi kita seorang imam misalnya, periksa. Baik-baik ada melengket najis. Bisa membatalkan seluruh salat. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut. Kata Rasulullah, tidak akan diterima oleh Allah apabila kita di antara kita berhadas. Ya. Faqala rajulun min ahli hadaril maut. Berkata salah seorang anak muda, pemuda dari Yaman. Hadarul maut itu Yaman. Bertanya dia, "Ya Aba Hurairah, mal hadas?" Apa itu hadas? Dia enggak tahu hadas. Qala, berkata Abu Hurairah, "Fusaun au duratun." Hadas itu adalah fusaun au duratun. Fusaun itu kentut yang tidak berbunyi. Atau dia baik kentut tidak bunyi. Tapi itu ada bunyi. Yang bunyinya itu kita rasa sendiri. Itu namanya fusaun dalam bahasa Arab. Ataupun duratun. Duratun apa? Kentut yang bersuara. Contohnya mana? Bum. Ini dengar-dengar begitu. Atau tut. Itu namanya duratun. Kentut yang bersuara. Nah, apabila itu keluar dari bagian belakang kita, maka batal. Itu namanya hadas. Berarti hadas kecil. Hadas ada hadas kecil dan hadas besar. Jadi apapun yang keluar, baik dari depan atau belakang, baik itu angin atau tidak berangin, baik itu suara atau tidak bersuara, batal. Batal. Kemarin ada yang bertanya ke saya,
Bagaimana kalau misalnya perempuan ada keluar, tapi bukan itu, tapi seperti angin, batal enggak? Dari bagian depan batal. Kenapa? Karena sudah disebutkan di sini, kullu ma kharaja min ahadin sabilaini, keluar sesuatu dari bagian depan ataupun belakang. Ya, walaupun itu bukan men, tapi kadang ada seperti angin, batal. Wa qiyasan ala ma dzukira kullu makharijin minal qubuli adubiri walau kana tahiran. Walaupun Bapak Ibu yang keluar itu misalnya suci. Apa itu yang suci? Batu misalnya, batai itu. Misalnya kita mau salat, kemudian tiba-tiba kita sakit bagian depan kita, pas ketika kencing nggak keluar, tapi yang keluar itu adalah batu yang keluar, batal. Apalagi misalnya batu karang, batal. Walaupun batu itu suci-suci saja, nggak masalah. Walau kana tahiran, walaupun itu suci. Tapi kalau misalnya keluar dari sesuatu itu, maka itu batal wudu kita. Nah, bersegeralah untuk berwudu ulang. Yang kedua, an-naumu ghairu al-mutamakkin. Kayaknya sudah kita bahas. An-naumu ghairu mutamakkin adalah tidur yang tidak tetap, batal. Yang hana tetap. Apa yang dimasukkan al-mutamakkin? Al-mutamakkinu ay yakuna jalisan wa maq'idatuhu multasiqatan bil ardi. Yang dinamakan menetap itu adalah ketika kita duduk, bahagian belakang kita memang lengket ke bagian lantai. Itu yang menetap. Kalau menetap bagaimana? Itu enggak batal. Tapi kalau enggak langsung menyentuh, itu batal. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu, itu dilarang kalau kita duduk begini, hang biru, pernah jaro mat lagi, hang biru lah. Kenapa? Karena kalau keluar kondok nggak ada rasa. Wa ghairu al-mutamakin ay yakuna hunaka tajafun baina maq'adihi bil wal ard. Yang tidak tetap itu adalah ada rongga-rongga kita yang yang tidak menyentuh langsung dengan lantai. Itu tidak tetap namanya. Makanya yang tidak tetap itu membatalkan wudu. Makanya hati-hati yang tidur ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat, panjang sekali. Kadang-kadang terbawa tidur gitu. Hati-hati. Kalau memang misalnya ragu-ragu, lebih baik. Kalau memang dia memang tidak tetap, ya wudu aja. Lebih baik wudu ulang. Ataupun kalau mau ya tajdid wudu, perbaharui wudu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka berwuduklah. Wa amma man nama ala hayati al-mutamakkini fala yanqudul wudu. Adapun yang tidurnya yang tetap, artinya tidak goyang-goyang, dia melekat bahagian belakangnya itu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Li'annahu yush'iru bima yakhruju minhu. Karena dia akan terasa kalau memang keluar sesuatu dari bagian duburnya. Wa dalla ala hadza, dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalli bihim. Dalilnya adalah ketika itu suatu saat Anas menerangkan, ketika itu kami hendak mengerjakan salat, tapi ketika itu Nabi sedang berbicara dengan seseorang, bercakap-cakap dengan ingin mendirikan salat, tapi ketika itu Nabi sedang berbicara dengan
Yang lain, karena Nabi terlalu lama pembicaraannya sehingga tertidurlah para sahabat ini, ya. Jadi tapi harus kita maklumi juga, sahabat itu tidurnya kenapa? Memang capek. Dulu itu mereka itu kerjanya kan berladang, bersawah, artinya ke kebun. Jadi mungkin selepas dari berkebun kemudian langsung ke masjid, jadi terasa capeknya. Dan kebetulan pula Nabi ketika itu berbicara dengan seseorang yang lama sedikit, agak trip ke berhaba, sehingga mereka membuat mereka tertidur. Tapi ketika setelah Nabi berbicara dengan seseorang itu, kemudian masuk Nabi, summa ja'a fasalli. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi, ayo bangun kita salat. Tapi kita jangan ikut gaya Nabi seperti ini. Nabi ketika berbicara itu tentu ada hal yang dibicarakan dengan salah seorang pemuda tadi yang mungkin penting sekali. Baik tu matanya dia ikut pada kai kamar. Imu masih dalam kamar dia. Sehingga teruk urang ketok. Ketok otai. Hanya beci. Ada pada contoh ni. Nabi kenapa demikian? Karena ada mungkin sesuatu yang beliau bicarakan. Kalau kita enggak kan, kadang dalam kamar dengar ya. Imu ni dengar. Pada kai kamar. Nah kejadian kamar sudah di kamar di Banda Aceh. Biasanya di Banda Aceh itu ada kamar. Jadi imam sebelum memimpin salat masuk ke kamar, tertidur imam di sana. Makanya jangan kita contoh. Kalau Nabi ada hal yang mungkin beliau bicarakan sehingga membuat agak lama ketika untuk memimpin salat. Nah, Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat ayo wudu, enggak, langsung salat. Fasalli bihim. Kemudian mereka langsung melakukan salat. Wa anhu aidan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Kenapa Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwudu? Karena Nabi melihat mereka itu tidurnya tetap. Artinya hanya bergerak lagi, seperti kita bicarakan tadi, tidak tetap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian wa wadihun annahum namu jalisina ala hayati atamakin. Di sini dijelaskan kenapa Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwudu, karena mereka para sahabat ketika mereka tertidur itu bagian duburnya itu lengket dengan lantai, artinya mutamakin, tetap. Li'annahum kanu fil masjid yantadiruna as-salah. Jadi mereka itu beristirahat ketika itu sedang menunggu waktu salat. Jadi kaum NAP bukan ataupun yang lainnya, tapi mereka hanya menunggu waktu salat. Yang ketiga yang membatalkan wudu, zawalul aqli bisakarin au ikhma au mardin, yaitu hilang akal. Hilang akal. Misalnya ada orang wudu, setelah wudu gadah ingatan ataupun ilham sawan. Kan ada tu. Kadang-kadang sadar dia ilham ni, sadar ilham. Ketika misalnya dia sudah wudu, tiba-tiba ilham sawan, batal wudunya. Ataupun ketika setelah wudu pingsan dia, jatuh dia, pingsan. Ketika hendak salat berwudu lagi, ataupun sakit yang sangat sakit perut, berat sakit perut, sakit sekali dia, berat sakit. Maka ketika dia hendak salat maka wudulah ulang. Ataupun gila, yang tak jelas lah. Kalau orang gila enggak mungkin lah. Li'anna al-insanu idza btanahu syai'un min dzalika kana hadza madhinnah ay yakhruja minhu syai'un. Karena ketika dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, dia enggak sadar. Ote pah pingsan kan enggak sadar dia. Pas ketika dia sawan ataupun gila sebentar, kan dia enggak sadar apa dia keluar kentut atau tidak keluar kentut. Maka dikiaskan oleh ini batal wudunya. Nah,
Yang keempat, ada pertanyaan? Ada. Ibu ada. Okey, yang keempat ni satu lagi. Ini yang mungkin apa namanya, banyak di antara kita mungkin ya walaupun dia memegang mazhab lain. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah lumsur rajuli zaujatihi aw imra'ata ajnabiyah min ghairi hail. Bersentuhan kulit suami kepada isteri atau isteri kepada suami atau kepada baik itu isteri sendiri apalagi isteri orang. Batal. Isteri orang namanya apa nama? Imra'atun al-ajnabiyah, orang asing. Orang di luar mahram. Agama ini tersentuh min ghairi hail, hana lapik. Menyana baju hana salah, tapi kulit dengan kulit maka batal wuduknya. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malik batal enggak? Enggak batal. Kalau mazhab Malik batalnya kapan? Kalau tersentuhnya meningkatkan syahwat. Buat tersentuh syam, ada semacam tegangan, nak ini apa namanya, apa bahasanya, hawa nafsu tersentuh, batal. Malik begitu dia, batal. Tapi kalau enggak ada syahwat, enggak ada apa-apa, salam saja. Kadang-kadang kita lihat ada bapak-bapak dia salam, kemudian setelah salam dia pimpin salat, dia salat. Bisa saja itu dia mazhab Malik. Tapi Syafi'i batal. Syahwat atau tidak syahwat batal. Isteri sendiri batal. Ini yang tahu betul. Ustaz kok batal? Itu kan mahram kita. Ya betul mahram. Tapi mahramnya disebabkan karena nikah. Hanya yang orang mazhab Syafi'i dia enggak akan bersentuhan. Artinya ketika mau salat. Ketika mau salat, maka kalau tersentuh batal. Tapi Ustaz kalau pakai lapik boleh tak? Pakai lapik enggak masalah. Di sini disebutkan min ghairi hail, hana lapik. Kenapa min ghairi hail? Karena Imam Syafi'i memegang begini. Kan ada hadis, pernah dengar hadis Nabi ketika hendak salat beliau cium kening Aisyah. Pernah dengar? Imam Malik meriwayatkan dari hadis tersebut, maka beliau katakan tidak batal menyentuh, tersentuh kulit laki-laki suami dengan isteri. Imam Syafi'i lain pula melihatnya, karena menurut beliau ketika Nabi SAW mencium istrinya, itu ada lapiknya di atas jilbabnya beliau cium. Jadi lain perawi hadis. Inilah namanya ikhtilaf, perbedaan. Perbedaan itu tapi ya rahmat, biasa. Walaupun istri sendiri. Tapi mama istri kita batal enggak? Ini kan aneh. Kita bersentuhan dengan istri kita batal, tapi dengan orang tuanya batal enggak? Gimana? Batal enggak? Enggak batal. Enggak batal. Mana ada ayat hadisnya? Dalilnya. Ini dalilnya. Ada. Apakah Anda seorang muslim dan ingin selalu terhubung dengan ayatnya ada di dalam surah An-Nisa. Ini saya ambil tafsir Allah tanpa usaha. di dalam surah An-Nisa dijelaskan di sana tentang mahram. Maka termasuklah mahram itu kita kalau bersentuhan dengan anak kita itu enggak masalah.
Kemudian dengan adik kita, nggak ada masalah. Kemudian dengan keponakan kita, nggak ada masalah. Maka termasuklah ibu dari orang tua dari pasangan kita. Apa namanya itu? Mertua. Itu nggak jatuh. Jadi jangan pula nanti pas bersentuh dengan apa namanya, dengan ibu kita, misalnya lagi kita sentuh dengan ibu mertua kita, kemudian kita nggak perlu. Kenapa Allah mengatakan sendiri? Huriman alaikum wa ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Ini saya baca terjemahnya dalam surat An-Nisa ayat 23. Nanti boleh dibuka. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu. Siapa itu? Adik mak, adik ayah kita, makcik, kan? Itu mahram itu. Saudara-saudara perempuan ibumu, ya, makcik dari sebelah ibu atau pakcik dari sebelah ibu. Kenapa? Itu mahram kita. Jadi kalau bersentuh nggak ada masalah. Kemudian siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu. Siapa itu? Ponakan. Keponakan langsung, ya. Biar dia keponakan hubungan dengan ayah haji, abang sepupu. Hanya ada apa? Abang sepupu nggak masuk. Tapi kalau abang kita, abang kandung kita, kakak kandung kita atau adik kandung kita, anaknya itu mahram dengan kita. Maka kemudian siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu atau sebaliknya. Nah, itu mahram kita. Kemudian ibu-ibumu, ibu yang menyusuimu atau apa namanya? Maksuh. Mama asuh, apa namanya? Mama penyusuan. Kemudian saudara-saudara seperempuan sepersusuan. Kemudian ibu-ibu istrimu. Siapa itu? Mertua. Jadi termasuk juga misalnya si ibu istri kita salam dengan ayah kita, itu nggak masalah, nggak batal wudu. Jadi nggak perlu wudu ulang. Loh, ini kan sudah ditetapkan, tapi kenapa dengan istri kita batal? Ya kan? Dengan istri kita batal wudu dengan istri kita. Karena mahramnya bukan mahram melalui nasab, tapi mahramnya karena bin nikah. Itulah mazhab Syafi'i. Karena mahramnya mahram karena menikah. Karena dia wanita asing dalam artian dia perempuan asing yang sebelumnya tidak ada ikatan, kemudian kita menikah, maka dinamakan itu mahramnya mahram karena pernikahan. Makanya batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau Malik tidak ada masalah. Baik istri kita, istri orang, istri siapa lagi itu, yang cantik atau enggak cantik, karena macam-macam. Akan berarti karena urinanya halal enggak, makanya berarti batal semua. Kalau Imam Malik enggak batal selama bisyahwat, biduni syahwat. Kalau bisyahwat batal. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika kita tawaf? Kan ada tuh. Ada tawaf lagi. Istri kita, masa istri kita dia tawaf sendiri, suaminya tawaf sendiri? Kahek kan? Nah, yang mengeluh dengan hek tak dengan ustaznya, kakaknya benar aku pindah mazhab Maliki, misalnya yang mazhab Syafi'i. Oh, yang lainnya aku pindah mazhab Maliki, bahkan Maliki kah ada batal ni? Je dah ada masalah. Misalnya dalam bab itu, ketika dalam tawaf saya berpindah dalam mazhab Malik, boleh, enggak masalah. Cuma ada satu cara lagi.
biasa yang tetap dalam mazhab Syafi'i ada jalan keluarnya. Ada orang, saya nggak mau pindah, saya tetap dalam mazhab Syafi'i. Boleh juga tawaf di tingkat 2 atau tingkat 3, habis dia. Yang putus buat putih. Tawaf tingkat 3 jalan misalnya. Berapa kilo tu? 10 kilo ada lebih. Tapi ada cara. Caranya apa? Ada pendapat. Jadi biar enggak bersentuh antara suami dan istri, kita atur barisan. Istri tetap di belakang suami, tapi tidak memegang suami. Caranya bagaimana? Cukup pegang tali ihram, baju ihram. Tapi kan menyentuh juga nanti. Kalau disentuh dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan darurat seperti itu, enggak masalah. Kalau disentuh oleh orang lain, itu enggak masalah. Yang penting jangan menyentuh. Yang penting baik sengaja. Baik sengaja nanti ada niat cita pahadu dia. Menyedar lagi yang berarti. Tapi kalau enggak sengaja kita memang jalan terus tersentuh kita, itu enggak masalah. Nah, itu jalan keluarnya. Kalau ingin tetap dalam mazhab Syafi'i. Bagian. Karena masalahnya ni, enggak mungkinlah kita siap tertentu ya wudu lah. Buat dah tubir mentang dari barisan tawaf cukup walaupun sekarang sudah dibuat itu tempat wudu di bawah itu di lantai dasar sudah dibuat tempat wudu, tapi kan keluarnya itu kan susah juga, apalagi kita yang baru-baru umrah atau yang baru-baru haji misalnya. Jadi lumsul rajuli zaujati aw imra'atul ajnabiyah itu membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau suami, tapi misalnya ada satu keluarga, suami Syafi'i, istri Maliki. Gimana? Yang agam Syafi'i, yang inang Maliki. Ibu kata dia, anak matalah aku tentu juran. Dalam mazhab Maliki, anak mati. Lo Syafi'i, tersentuh tu betul. Janganlah main-main. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya, iya. Yang ini apa yang sentuhan ini nggak usah kita pakai Syafi'i. Kalau permintaan tadi kan sebenarnya ada beberapa bisa nggak sebenarnya itu maksudnya sekali Syafi'i dan sekali boleh ya, boleh. Caranya bagaimana? Boleh, tapi jangan taklid Buddha. Gimana taklid Buddha? Mencari yang mudah. Mencari mudah lagi ya. Memudah-mudahkan. Contoh nih, ketika dalam hari raya Idul Fitri misalnya, ketika kita berkeras untuk memegang mazhab Syafi'i, tapi kan Syafi'i ketika mengeluarkan zakat kan wajib beras. Dalam Syafi'i ketika mengeluarkan zakat kita wajib beras, enggak boleh wang. Kemudian kita untuk cari mudah lah, tak pakai mentampeng, tak pada berapa, tak gulam-gulam belum sedangkan yang pakai uang itu yang membolehkan siapa? Hambali kan? Hambali. Ya, Hambali. Hanafi, kalau nggak salah, Hanafi. Kemudian setelah itu datang musim hari raya Idul Adha. Idul Adha kurban dalam mazhab Syafi'i itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dalam mazhab Hanafi wajib. Bab muno adalah temita kemudahan. Yang penting lagi begini, jangan sempat kita meremeh-remehkan. Watepah mudahnya Allah, ceracak mudah-mudah.
Yang penting jangan ada niat kita ingin memudah-mudahan kanyong katuk urut raya agak alah hukum Syafi'i, karena Syafi'i yang sunnah makan kubur lah. Jadi jihad ada kubur. Tapi kalau kita bertetap dalam mazhab Hanafi, maka itu wajib kurban. Kalau memang ingin mencari yang mangat-mangat menang, itu jangan. Tapi kalau memang mencari dengan kemampuan kita, itu tak masalah. Cuma syarat satu lagi, kalau kita ingin memakai, misalnya kita Syafi'i, kemudian kita berpindah ke dalam, harus jangan sampai taklid muda. Taklid muda bagaimana? Tak ini tak dengar-dengar. Tak dengar kan tak dengar dari YouTube, tak dengar dari, tapi kita tidak melihat daripada sumbernya. Jangan sampai demikian. Sehingga kita taklidnya taklid muda. Daripada ada yang pegah. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ustaz, ada yang mengatakan tengku, silakan, enggak ada masalah. Yang penting jangan taklidnya taklid mudah. Yang pegah. Jadi sebenarnya enggak ada masalah dalam masalah ini. Saya mengambil lagi Muhammadiyah, mereka ada tarjih. Mereka sudah mentarjihkan sendiri dengan ulama-ulama tarjih. Makanya dalam masalah ini mereka mengambil pendapat ini. Bahkan banyak saya lihat itu kebanyakan daripada pengikut Muhammadiyah di dalam berwudu itu mengambil pendapat Malik. Jadi baik pegang ada sumber. Jadi mereka ada tarjih. Makanya ada kitab tarjih. Kalau sini ada mengaji tarjih, enggak Ustaz Tanzir. Enggak masalah kalau memang ada sumbernya. Yang penting kita, dan mereka tidak melihat mana pendapat di mana kuat, tapi dalam ulama Muhammadiyah mengambil ini sebagai rujukannya. Gitu. Dan kemudian kalau kerjakan satu paket. Contoh misalnya salat dengan wudu dengan salat kan satu paket. Maka ketika berwudu pakailah mazhab Maliki, ketika salat juga pakai Malik. Ada perbedaan? Enggak ada perbedaan yang mencolok, enggak ada. Cuma yang ada perbedaan ketika wudu. Ketika kapan wudu? Ketika kita menyapu kepala. Kalau dalam mazhab Malik itu menyapu keseluruhan. Kalau dalam Syafi'i itu menjadi sunnah. Kesunnah itu sunnah. Tapi dalam Syafi'i wajib. Dan dari kepala langsung satu air wudu langsung ke telinga. Dalam Syafi'i enggak. Ini satu air wudu, telinga satu air wudu. Tapi karena kita ingin mempraktekkan yang membatalkan wudu itu adalah mazhab Maliki, bersentuhan tidak batal, maka pakailah Imam Malik. Makanya banyak ketika orang sampai ke sana, dia pindah dalam mazhab Malik dalam masalah tawaf. Niatnya seperti biasa. Ketika hendak wudu seperti biasa. Cuma ketika membasuh kepala nanti. Kalau perbedaan mencolok enggak ada. Paling nanti ya ketika wudu demikian, ketika mempraktekkan yang membatalkan wudu, berarti enggak masalah. Kalau kita bersentuhan, jalan saja selama tidak bersyahwat, selesai. Lagian Bu, sebenarnya simple saja. Yang penting jangan keluar dari empat mazhab. Saya pakai mazhab siapa? Mau pakai mazhab Ahmadiyah. Ini nyampe. Ahmadiyah mau pakai. Ini nyampe. Ini Ahmadiyah nak payah semayang. Cukup ni dah. Tu waktu Isya. Usalli Isya. Kali. Kali semayang. Setengah jam maghrib. Maghrib kali tu maghrib. Ni dah. Ini kan kerja Nabi ya. Apa ni kerja Nabi kan? Nabi itu tunaikan dari pertama sampai terakhir. Itu sudah dimudah-mudahkan. Ada lain? Ada lagi? Ya. 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 Okey, baik.
Bagaimana? Boleh enggak dia melewati makmum-makmum yang di belakang? Makanya sebenarnya kalau prakteknya ya jangan keluar, tapi kalau nggak ada tempat keluar lain, makanya di masjid-masjid itu biasa ada tempat keluar, apakah ke tempat ke sebelah, ke tempat ruang imam, tempat wudu kembali, ataupun nanti putar lagi. Yang jelas dia berpindah. Tapi kalau memang ada jalan keluar misalnya seperti ini, kan tempit dah, macam ada lebih dah. Kalau bisa dipilah-pilah, berjalan pelan-pelan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada jalan yang lebih baik lagi, saya akan apakah dia menyamping jalan keluar lewat pintu samping, lebih baik begitu. Tapi kalau nggak ada jalan lain, bagaimana? Ya berarti ya lagi mana baca-baca geser. Dimaafkan. Kalau memang tidak ada tempat keluar lain. Yang di belakang jangan lupa maju. Siapa yang maju? Naib imam. Tapi masjid kami nggak ada naib imam. Kira-kira yang di belakang ini kira-kira yang bisa paham sedikit boleh. Majunya apakah mesti ke depan? Nggak mesti sampai ke depan. Yang penting maju sedikit daripada makmum. Lagi salatnya perempuan, kan? Kalau jemaah perempuan bagaimana? Kan lebih sedikit. Dia jemaah perempuan nggak ada. Kan lagi jemaah laki-laki, imamnya di sini, makmumnya di belakang. Dia lebih sedikit daripada makmum. Ini juga boleh. Yang penting lebih maju sedikit daripada makmum lain, dan kemudian dia menandakan dia sudah menjadi imam. Seandainya tidak bisa maju ke depan. Tapi kalau bisa maju ke depan, nggak ada masalah. Begitu dia. Lagi mana yang tidak bisa maju ke depan? Misalnya ketika pas rukun sujud. Pas rukun sujud imam dia batal. Gimana cara? Si imam batal, tapi imamnya nggak tahu, si makmum nggak tahu. Cukup trip sujud. Wajib imam Hanali kabati. Tapi kenapa nggak sujud kan? Bagaimana biar kita tahu? Makmum boleh mengkeliling. Lagi keliling imam. Makmum boleh juga keliling sedikit. Ini kok lama sekali. Oh, rupanya imam sudah pindah haluan. Yang di belakang ini maju pelangkah sedikit, besarkan suara Allahu Akbar. Yang baik demah tengah sujud. Lagi kodok lompat kena. Enggak perlu. Cukup dia geser sedikit kemudian pimpin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya naib imam kalau dalam fikih itu kalau bisa ilmunya setingkat imam. Paling tidak dia mengetahui tentang fikih salat yang menjadi naib di belakang. Kenapa? Karena dalam kejadian-kejadian seperti itu naib itu memang harus ngeh. Kalau enggak bagaimana jalannya salat? Sehingga Allah tak boleh agak usahlah semua. Mulai ulang lagi. Ini yang harus kita tahu. Nanti ada bab tentang salat. Bab tentang jamaah. Ternyata jamaah itu bukan ribut dalam artian jamaah itu enggak alla yukhalifu ala imami, enggak boleh kita berselisih. Makmum enggak boleh selisih dengan imam. Mana contohnya? Si imam yakin kiblatnya seperti ini, tapi si makmum enggak yakin dia. Hana lagi kiblat agak merah macam. Itu enggak terjadi jamaah salat. Ini hati-hati sih. Makanya kita harus memahami dalam fikih jamaah, fikih salat dalam bab jamaah. InsyaAllah nanti kita terangkan, kita baca.
Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah sampai. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjut nanti ke depan. Hal-hal yang akan satu lagi yang membatalkan wudu, kemudian kita masuk ke dalam syarat-syarat untuk kita bisa menjaga wudu. Ini saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.